Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah sahabat terbaik kami. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh bertemu kembali di kebaktian kebenganan rohani pada hari yang ketiga dengan tema Yesus Aku Membutuhkan. Walau saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi janganlah takut dan jangan gentar, sebab Allah peduli kepada kita semua. Dan Ia selalu memberikan jalan kepada kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang datang menimpa kita. Pada saat ini kita akan memulaikan KKR Net kita, tetapi sebelum itu mari kita mengundang Roh Suci untuk menetapkan hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang kita telah terima, mari kita menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan kita. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu patut mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, pada malam ketiga ini kami akan memulaikan KKR Net kami. Biarlah Engkau mau memberkati kami semua, pemirsa yang ada di rumah, kru yang ada di tempat ini, beserta pembicara yang akan membentangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar dapat menjadi bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah pembicara dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Sepanjang jalan,
Shalom sahabat net yang diberkati Yesus Kristus. Malam ini kita masuk pada segmen doa dan kita akan gumuli semua pergumulan umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan di atas muka bumi ini sehubungan dengan COVID-19 yang masih terus menyebar sampai saat ini. Karena itu mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal sudah menyertai kami, memberkati kami sampai saat ini. Bapa, malam ini kami berdoa untuk sekolah-sekolah, bahkan para guru yang ada, bahkan juga sahabat-sahabat kami sekelas. Kami berdoa, memohon kiranya Engkau berikan keberanian bagi kami untuk bisa berdiri sebagai seorang Kristen, menyaksikan Yesus bagi mereka. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan iman kami kepada teman-teman kami. Bapa di sorga, malam ini pun kami datang berdoa, kiranya Engkau akan berkati pekerjaan pelayanan di kampus-kampus non-Advent yang sekuler di seluruh dunia. Kami berdoa agar lebih banyak mahasiswa dan guru-guru Advent yang terlibat dalam pelayanan ini menjangkau dunia dengan menjangkau jiwa di kampus-kampus. Kami berdoa untuk suatu panen jiwa yang melimpah dari semua ministry yang mengubah pendekatan mereka menjadi online karena pandemik ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengandung di seluruh dunia yang akan segera melahirkan anak mereka. Kami datang memohon kiranya Engkau berikan keamanan dan perlindungan terhindar dari COVID-19 dan dapat melahirkan anak yang sehat. Kami berdoa agar anak-anak ini dapat bertumbuh besar menjadi pekerja yang giat bagi Yesus Kristus. Malam ini pun kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terdampak dengan COVID-19, apakah kehilangan pekerjaan ataupun secara langsung kontak dengan yang positif. Doa kami, Engkaulah yang akan berikan solusi dari pergumulan permasalahan yang mereka hadapi sehubungan dengan kesehatan mereka. Kami percaya dokter di ataslah dokter adalah Yesus yang mampu mengangkat semua beban sakit penyakit yang kami alami, termasuk COVID-19 yang ada di atas muka bumi ini. Dan Engkaulah yang akan berikan pekerjaan kepada mereka yang saat ini terdampak tidak memiliki pekerjaan lagi. Engkaulah yang akan bukakan tiap-tiap langit dan curahkan berkat sampai berkelimpahan, sehingga mereka boleh tetap setia datang kepadamu. Oh Bapa di sorga, malam ini hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan, sahabat net yang menyaksikan secara langsung doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berkati semua pergumulan-pergumulan mereka, dan biarlah mereka senantiasa tetap kuat dalam Tuhan menghadapi hari-hari yang jahat di hadapan kami. Mungkin masih ada masa-masa sulit yang kami harus lewati, tapi kami percaya sahabat net akan tetap di dalam Tuhan, tetap menghargai waktu yang ada dengan menggunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau mendengarkan setiap seru doa anak-anak-Mu. Engkau mau jawab sesuai kasih karunia-Mu, karena kami selalu berdoa, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus, nama yang berkuasa untuk mengangkat semua beban pergumulan yang dihadapi dunia ini, dihadapi bangsa dan negara kami, bahkan pun yang ada di sekitar kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give
Selamat malam sahabat net dan pemirsa dimanapun Anda berada. Di segmen sahabat kali ini, kami mau memberi tantangan berupa pertanyaan kepada sahabat tamu-tamu kami. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 hukum kasih. Simak penjelasannya di segmen firman Tuhan, Yesus, aku membutuhkanmu. Jawaban saudara bisa ditulis di kolom komentar atau di nomor WA di bawah ini. Dengan format nama Anda, umur Anda, nomor telepon Anda, dan jawaban Anda. Bagi sahabat tamu yang memberikan jawaban dengan format yang benar, kami akan memberikan atau kami akan mengirimkan hadiah kepada Anda. Sekali lagi, di segmen sahabat kali ini kami mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah sahabat kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk acara inti kita, mari kita menyanyikan lagu tema kita, I Need the Every Hour. Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan secara langsung, saya mau katakan Anda sahabat terbaik kami. Malam ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi kita, karena kita boleh bersama-sama di malam ketiga di acara seri kebaktian kebangunan rohani, Yesus, aku membutuhkanmu. Sahabat net, malam kemarin kita sudah membahas satu seri pelajaran yang berjudul, kepada siapa saya harus datang? Jawaban yang kita dapatkan kemarin malam ialah, kita harus datang kepada Yesus. Karena Yesus sumber segala solusi dari semua ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, dan apa saja yang menimpa kita selagi kita tinggal di dalam dunia ini yang penuh dengan virus dosa. Dan malam ini kita akan membahas cara mengidentifikasi hasil swab positif atau negatif dari virus dosa ini. Pertanyaannya ialah, standar apa yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi hasil swab ini? Sebelum kita membahas, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada jam saat ini, kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita malam ini ialah cara mengidentifikasi hasil swab positif atau negatif dari virus dosa. Adakah standar yang menjadi ukuran utama agar kita bisa menyatakan bahwa seseorang sudah positif terpapar virus dosa atau tidak? Sahabat net, apakah Anda pernah memperhatikan bahwa tingkat kriminalitas bertumbuh di kota-kota di seluruh dunia? Bagaimana kita mengidentifikasi bahwa tindakan-tindakan ini adalah tindakan akibat dari virus dosa? Apa ukuran yang akan kita gunakan dalam mengidentifikasi virus dosa? Tindakan kriminal dan kekerasan ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang tidak kita harapkan. Ada di tempat kerja, di pabrik, di desa,
di kota kecil maupun di kota besar. Untuk mengidentifikasi virus dosa ini, kita harus menggunakan hukum Taurat. Karena hanya dengan ukuran ini, kita akan mengetahui apakah ini dosa atau tidak. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi, dengan hukum Taurat, kita dapat mengidentifikasi kita telah terpapar virus dosa atau tidak. Tapi pertanyaan lain akan muncul. Hukum Taurat yang mana yang dimaksudkan? Ada orang-orang yang percaya bahwa hukum Taurat telah dihapus atau ditiadakan. Mari kita identifikasi sedikit hukum Taurat mana yang dipalangkan dan hukum Taurat mana yang digunakan untuk mengidentifikasi dosa. Dalam hukum Musa ada 4 jenis hukum. Yang pertama, hukum moral, yaitu 10 hukum Allah. Yang kedua, hukum sipil yang mengatur pemerintahan. Yang ketiga, hukum kesehatan yang mengharuskan semua orang mencuci tangan sehabis buang hajat atau lain-lain. Yang keempat, hukum upacara yang mengatur persembahan kurban. Semua hukum ini disebut hukum Taurat. Yang digenapkan atau yang ditiadakan adalah hukum upacara, kurban bakaran. Karena itu hanyalah lambang yang sudah digenapi di kayu salib melalui kematian Yesus. Adalah kebenaran yang sangat Yesus bicarakan saat ia berfirman, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tapi hukum Taurat yang mana yang dimaksudkan? Moral, sipil, upacara, atau kesehatan. Jika hukum sipil hanya mengatur hubungan antara sesama warga, hukum upacara adalah aturan korban-korban yang sudah digenapi oleh Yesus, korban yang sejati. Hukum kesehatan menyangkut bagaimana kita menghidupkan pola hidup sehat. Maka kita dapati hukum moral mengatur hubungan dalam 2 dimensi yang berbeda, yaitu secara horizontal, hubungan kita dengan sesama, dan vertikal, hubungan kita dengan Allah. Jadi, yang bisa mengidentifikasi dosa adalah hukum moral. Hukum itu dalam Perjanjian Baru diringkas menjadi 2 bagian. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Keluaran pasal 31 ayat 18 berkata, setelah Tuhan selesai berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, Dia memberikan kepadanya kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. 10 hukum dari Keluaran pasal yang ke-20. Yang pertama berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzinah. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita jangan mencintai apapun lebih dari Tuhan. Misalnya, kalau ada ibadah, jangan kita lebih memilih menonton bola ketimbang ke ibadah. Lebih memilih menonton sinetron di TV, di rumah, ketimbang pergi ke ibadah. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Janganlah kita membuat patung yang berbentuk apapun untuk disembah atau dipuja, karena hanya Tuhan yang layak menerima hormat dan pujian. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Tuhan itu begitu rumit dan suci, sehingga orang Israel tidak berani menyebutnya. Tetapi kita terkadang menyebutnya ketika sedang bercanda gurau, bermain, atau bahkan menyebutnya dengan makian. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita jangan pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ketika kita sedang menyucikan Sabat, maka kita sementara menyatakan bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan dunia, termasuk manusia, dan dunia ini tidak jadi secara kebetulan. Karena Sabat adalah tanda peringatan penciptaan Allah akan dunia ini. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita jangan pernah mendukakan orang tua kita, karena berkat dan kutuk ada di tangan mereka. Dan ada juga yang mengatakan, sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Saudara, membunuh adalah tindakan kriminal, dan Tuhan melarang orang untuk saling membunuh. Saudara bayangkan, kalau 10 hukum Taurat sudah dipalangkan atau dipakukan, Yesus di kayu salib sudah ditiadakan, apa jadinya orang-orang Kristen tanpa 10 hukum? Hukum yang ke-7, jangan berzina. Alkitab mengajarkan supaya kita setia kepada pasangan kita.
Melakukan hubungan suami istri di luar nikah adalah berzina. Melakukan hubungan suami istri dengan suami atau istri orang juga berzina. Dan akibat dari persinahan adalah pertama, timbulnya penyakit-penyakit yang mengerikan. Yang kedua, renggangnya hubungan sesama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak akan menjadi korban. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Perintah Allah ke-8 mengajak saya dan saudara supaya bekerja keras dan jangan mengambil milik orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-14b berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sekarang mencuri sudah menjadi tren saat ini, seperti korupsi. Kita yang sudah belajar firman Tuhan, janganlah kita ikut terbabit dalam dunia keserakahan dengan mengambil hak dan milik orang lain, yang besar atau yang kecil. Namanya bukan milik kita, janganlah kita ambil. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berdusta adalah melanggar hukum Allah. Dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hukum yang ke-10, jangan mengingini. Dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Manusia tidak pernah merasa puas. Janganlah kita membiasakan memiliki milik orang lain, tapi marilah kita melatih otak kita untuk memikirkan perkara sorga, sehingga kita tidak punya waktu untuk memikirkan milik orang lain apapun itu. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua berbunyi, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat yang pertama dan yang utama terbagi 4. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran, maka kita akan menuruti hukum pertama sampai yang keempat. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi akhirnya saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dan ayat yang terakhir, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada jam saat ini kami mau bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya itu boleh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa yang telah mendengarkan akan KKR Net ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat net yang berbahagia, ibadah kita malam ini sudah berakhir. Tetapi kami mengundang Anda besok malam untuk menyaksikan kembali KKR Yesus Aku Membutuhkan pada malam keempat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah dengan tinggal di rumah, memakai masker, dan mencuci tangan setiap hari. Selamat malam and God bless you. See you. See you next time.